Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada dosen pengampu mata kuliah audit internal, Bapak Dr. Apriwandi SE, SC, AK, CE, dan eh, nama saya Zakiuddin Abdul Malik Al-Faruq, memaparkan mengenai materi audit internal pertemuan 15 tentang keterlibatan konsultasi. Nah, keterlibatan konsultasi ilustrasi. Yang pertama, menyediakan layanan konsultasi seperti saran untuk manajemen senior mengenai implikasi risiko dan kontrol penerapan solusi IT canggih. Yang kedua, saran untuk pemilik proses tentang bagaimana mereka dapat merampingkan proses mereka untuk mendapatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, saran untuk manajer di semua tingkatan organisasi tentang bagaimana mendokumentasikan dan mengagregasi penilaian risiko dan kontrol mereka. Nah, terkait memfasilitasi kegiatan penilaian diri. Nah, ini seperti penilaian manajemen senior terhadap risiko bisnis yang mengancam organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, penilaian pemilik proses terhadap risiko yang mengancam proses mereka. Selanjutnya, melakukan pelatihan di rumah. Nah, di sini seperti penjelasan manajemen senior dan komite audit tentang pedoman otoritatif yang baru dirilis yang berkaitan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol. Yang kedua, mendidik pemilik proses dan karyawan tentang tata kelola fundamental, manajemen risiko, dan konsep kontrol. Di sini ada beberapa perbedaan antara layanan jaminan dan layanan konsultasi. Nah, ada perbedaan mendasar terkait layanan jaminan dan layanan konsultasi, yaitu jumlah pihak dalam perikatan, perbedaannya. Penerapan standar untuk kedua jenis tujuan perikatan dan komunikasi pelibatan melibatkan servis dan hasil. Selain itu, karena layanan konsultasi mensponsori permintaan, sifat dan ruang lingkup perjanjian konsultasi itu harus tunduk pada perjanjian dengan pelanggan. Di sini terkait ada keterlibatan pihak. Jasa konsultasi umumnya melibatkan dua pihak. Yang pertama, orang atau kelompok yang mencari dan menerima saran. Dalam hal ini keterlibatan pelanggan. Yang kedua, orang atau kelompok yang menawarkan saran. Dalam hal ini fungsi audit internal. Nah, sebaliknya, layanan jaminan biasanya melibatkan tiga pihak. Kalau tadi keterlibatan konsultasi melibatkan dua pihak, nah layanan jaminan melibatkan tiga pihak. Yang pertama, orang atau kelompok yang terlibat langsung dengan proses, sistem, atau materi pelajaran lainnya. Dalam hal ini, pihak yang diaudit. Yang kedua, orang atau kelompok yang membuat penilaian independen. Dalam hal ini, fungsi audit internal. Yang ketiga, orang atau kelompok yang mengandalkan penilaian independen. Dalam hal ini, pengguna. Di sini ada beberapa jenis layanan konsultasi. Yang pertama, keterlibatan konsultasi penasihat. Perikatan konsultasi yang bersifat penasehat meliputi misalnya memberi saran tentang desain kontrol, memberi nasihat selama pengembangan kebijakan dan prosedur, terus berpartisipasi dalam peran penasehat untuk proyek-proyek berisiko tinggi, seperti pengembangan sistem informasi. Terus memberi saran tentang pelanggaran keamanan atau gangguan kesinambungan bisnis. Yang terakhir, memberi saran tentang kegiatan manajemen risiko perusahaan tertentu. Yang kedua, keterlibatan konsultasi pendidikan. Fungsi audit internal berfungsi dalam kapasitas ini dengan mengadakan sesi pelatihan khusus
mempresentasikan topik yang diminta kepada kelompok atau individu tertentu, atau bekerja satu lawan satu dengan individu tingkat tinggi saat mereka dipekerjakan dalam organisasi. Keterlibatan konsultasi yang bersifat pendidikan ini meliputi: pertama, pelatihan manajemen risiko dan pengendalian internal. Yang kedua, benchmarking area internal dengan area yang sebanding dari organisasi serupa lainnya untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Yang ketiga, analisis postmortem, yaitu menentukan pelajaran yang dipetik dari proyek setelah selesai. Nah, jenis lainnya yang ketiga, keterlibatan konsultasi fasilitatif. Fasilitatif membutuhkan fungsi audit internal untuk lebih terlibat dengan aktivitas tersebut daripada hanya menawarkan pengetahuan yang diperlukan bagi individu di luar fungsi audit internal untuk melaksanakannya. Keterlibatan konsultasi yang bersifat fasilitatif meliputi misalnya memfasilitasi proses penilaian risiko organisasi, yang kedua memfasilitasi penilaian mandiri kontrol manajemen, yang ketiga, memfasilitasi satuan tugas yang ditugaskan untuk mendesain ulang kontrol dan prosedur untuk area baru atau yang berubah secara signifikan. Yang keempat, bertindak sebagai penghubung antara manajemen dan auditor luar independen, lembaga pemerintah, vendor, dan kontraktor dalam masalah kontrol. Yang terakhir, memfasilitasi diskusi tentang postmortem sistem utama atau gangguan proses. Nah, jenis yang terakhir yaitu blended engagement atau keterlibatan campuran. Auditor internal harus menyadari bahwa layanan jaminan dan konsultasi kadang digabungkan dalam suatu perikatan tunggal, sering disebut sebagai elemen campuran. Dari kedua layanan konsultasi dan jaminan menjadi satu pendekatan konsolidasi. Keterlibatan apapun yang melibatkan komponen jaminan seperti penilaian independen atau suatu proses atau kontrol, serta konsultasi komponen seperti pemberian saran atau fasilitasi adalah keterlibatan campuran. Terus mengenai bagaimana memilih keterlibatan konsultasi untuk melakukan kinerja. Yang pertama, terkait rencana audit internal tahunan. Biasanya rencana audit internal dibuat setiap tahun dan mencakup area-area di dalam organisasi yang telah melalui proses penilaian risiko dan dipilih sebagai prioritas untuk fungsi audit internal. Yang kedua, permintaan dari manajemen. Permintaan manajemen ini bersaing untuk sumber daya dari anggaran audit internal yang direncanakan. Yang ketiga, kondisi baru atau perubahan. Keterlibatan konsultasi seringkali merupakan hasil dari kondisi baru atau perubahan. Yang keempat, penilaian risiko keterlibatan potensi konsultasi. Auditor internal akan mempertimbangkan hasil penilaian manajemen dan proses prioritas ketika menentukan peringkat prioritas subjektif mereka. Nah, bagaimana proses keterlibatan konsultasi? Nah, keterlibatan konsultasi audit internal itu berbeda dengan keterlibatan jaminan dalam beberapa hal, termasuk jika sifat dan ruang lingkup keterlibatan jaminan ditentukan oleh fungsi audit internal. Sifat dan ruang lingkup keterlibatan konsultasi tunduk pada perjanjian dan pelanggan perikatan. Jadi yang membedakan adalah sifat dan ruang lingkup antara jaminan dan konsultasi. Keterlibatan konsultasi ini oleh karena itu jauh lebih bersifat diskresi dari keterlibatan pertanggungan sebagaimana ditunjukkan dalam daftar istilah untuk standar layanan konsultasi meliputi nasihat, fasilitas, dan pelatihan. Nah, ini beberapa tahapan proses keterlibatan konsultasi. Yang pertama ada merencanakan keterlibatan konsultasi penasihat atau planning the advisory consulting engagement. Yang kedua melakukan keterlibatan konsultasi
penasehat, yang ketiga kumpulkan dan evaluasi bukti, yang keempat merumuskan saran. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, merencanakan keterlibatan konsultasi penasehat. Satu, tentukan tujuan dan ruang lingkup keterlibatannya. Yang kedua, dapatkan persetujuan akhir dari tujuan dan ruang lingkup dari customer engagement. Yang ketiga, memahami lingkungan keterlibatan dan proses bisnis yang relevan. Tahap yang keempat, memahami risiko yang relevan jika diperlukan. Yang kelima, memahami kontrol yang relevan jika sesuai. Yang keenam, evaluasi desain kontrol jika sesuai. Yang ketujuh, tentukan pendekatan keterlibatan. Dan yang terakhir, alokasikan sumber daya untuk keterlibatan. Yang kedua, tahap kedua, melakukan keterlibatan konsultasi penasehat. Meskipun setiap penasehat berkonsultasi dengan keterlibatan dapat melibatkan langkah-langkah yang berbeda. Beberapa prosedur yang dapat dilakukan dalam keterlibatan tersebut adalah memahami masalah manajemen terkait dengan area yang sedang ditinjau. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, melakukan prosedur analitik. Yang keempat, meninjau berbagai dokumentasi departemen termasuk bagian organisasi, alur proses perusahaan, dan prosedur departemen. Yang keempat, menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau bisa disebut TABK. Yang selanjutnya, memahami risiko utama. Yang seterusnya, memahami kontrol dan menentukan kontrol mana yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, mengevaluasi efisiensi kontrol yang ada. Ya, proses yang ketiga, kumpulkan dan evaluasi bukti. Auditor internal yang melakukan konsultasi dengan penugasan harus mengumpulkan bukti yang cukup dan memadai untuk mendukung tujuan perikatan. Auditor internal kemudian mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dan menentukan sifat dan saran yang akan diberikan. Penting untuk mendokumentasikan prosedur yang dilakukan, bukti yang dikumpulkan, dan evaluasi bukti itu. Dokumentasi harus dilakukan dengan kertas kerja yang dibuat untuk tujuan itu. Jadi harus didukung dengan kertas kerja yang cukup dan tepat. Yang terakhir, prosesnya itu merumuskan saran. Setelah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, auditor internal merumuskan saran yang akan diberikan kepada pelanggan perikatan. Penting untuk memastikan bahwa saran ini sesuai dengan tujuan dari perikatan, dapat dipahami oleh pelanggan, dan dapat ditindaklanjuti. Nasihat ini harus menunjukkan dengan jelas kepada pelanggan bahwa perbaikan yang mereka cari dapat dicapai. Artinya, saran yang akan diberikan harus menyesuaikan bagaimana dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dan bisa mereka cari dan dapat dicapai. Sementara format untuk menyampaikan saran akan dijelaskan di bagian selanjutnya pada saat setelah saran itu dibentuk. Saran itu sendiri adalah hasil akhir yang diinginkan oleh pelanggan perikatan. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai keterlibatan konsultasi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pemaparan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.